Halo semuanya, nama saya Ninyoman Suci Garbani. Kali ini saya akan mempresentasikan solusi inovatif permasalahan sampah, mengubah sampah menjadi peluang positif. Sampah merupakan tantangan besar bagi masyarakat modern saat ini, baik itu di perkotaan maupun di desa. Volume sampah kian hari makin meningkat karena gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan berlebihan. Sayang sekali banyak orang belum menyadari bahwa betapa pentingnya pengelolaan sampah dengan baik. Melalui pendekatan yang berpijak pada komunitas dan teknologi, kita bisa menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Masalah utama adalah satu, banyak orang yang belum tahu dan mengerti bahwa memilah sampah itu penting. Yang kedua, fasilitas untuk mengelola sampah belum cukup. Yang ketiga, sampah plastik menjadi ancaman seluruh dunia. Nomor keempat, tidak ada bonus yang jelas untuk mendaur ulang. Yang kelima, ketergantungan pada tempat pembuangan akhir yang sudah melebihi kapasitas. Desirability atau kebutuhan. Pada tahap ini, fokus pada apa yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah. Beberapa kebutuhan utama yang diidentifikasi adalah solusi praktis dan mudah diakses. Maksudnya adalah masyarakat yang cenderung menginginkan sesuatu yang simpel seperti aplikasi berbasis smartphone yang bisa membantu mereka memilah sampah atau mengatur jadwal pengangkutan sampah. Dengan fitur yang sudah mudah dimengerti dan digunakan, solusi ini akan mudah dan cepat diterima. Ramah lingkungan, tren sustainable terus berkembang terutama pada kalangan generasi muda. Sampah plastik daur ulang atau pengolahan limbah organik menjadi lebih relevan, misalnya menyediakan alat kompos rumah tangga atau penggantian kantong plastik dengan berbahan ramah lingkungan. Memberikan bonus ekonomi. Misalnya masyarakat lebih termotivasi ketika solusi memberikan manfaat langsung seperti bank sampah yang menawarkan imbalan berupa uang tunai, poin belanja, potongan biaya listrik. Dengan cara ini diharapkan masyarakat tidak hanya melihat pengelolaan sampah sebagai kewajiban tetapi juga sebagai peluang ekonomi. Edukasi yang berkelanjutan, banyak orang sebenarnya ingin berkontribusi terhadap pengelolaan sampah, namun mereka tidak tahu memulai dari mana. Program edukasi yang konsisten melalui media sosial, seminar, kegiatan di sekolah bisa meningkatkan pentingnya pemahaman tentang pemilahan sampah sejak awal. 5 subjek yang terdampak kasus mengubah sampah menjadi peluang positif. Nikade Ayu Puspita Dewi, umur 24 tahun, generasi muda. Niputu Rati Kusumayani, 28 tahun, UMKM. Imade Adiwiarja, 38 tahun, petugas kebersihan. Niwayan Suratini, 55 tahun, ibu rumah tangga. Dan Ninyoman Ratnayani, 52 tahun, pedagang pasar tradisional di Toilang Tabanan. Strategi komunikasi yang saya pakai untuk mewawancarai subjek yang terdampak adalah melalui video call, WhatsApp, dan chat, dan berikut adalah bukti-buktinya. Nikade Ayu Puspita Dewi, seorang generasi muda dari Tabanan, Bali. Dia menyatakan bahwa sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Isu sampah bukan hanya masalah yang perlu dihadapi pemerintah, tetapi oleh kita semua. Dengan mengubah kebiasaan kita dalam memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung daur ulang, kita bisa menciptakan dampak positif yang signifikan. Saatnya kita bergerak untuk masa depan yang bersih dan hijau. Imade Adiwiarja, menurut saya masalah sampah di Tabanan masih cukup besar. Meskipun ada upaya untuk mengelola sampah, volume sampah yang terus meningkat sangat sulit diimbangi dengan fasilitas yang ada. Banyak warga yang belum memisahkan sampah organik dan non-organik dengan baik sehingga menjadi tantangan besar bagi kami sebagai petugas kebersihan. Pesan saya untuk masyarakat Tabanan adalah kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan sedikit usaha kita membuat lingkungan kita lebih bersih dan sehat. Mari kita jaga kebersihan mulai dari hal-hal kecil seperti memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
Ninyoman Ratnayani, seorang pedagang di Pasar Tua Ilang Tabanan, menyatakan fasilitas pembuangan sampah di sekitar pasar kurang memadai, sehingga orang-orang membuang sampah sembarangan. Namun lain halnya dengan beliau, beliau ini lebih memilih untuk memilah sampah organik dan non-organik seperti plastik, karena sampah organik ia jadikan pupuk tanaman di rumah, dan botol-botol plastik bisa ia jual kembali ke penadah, baik ditukarkan dengan uang. Dan ini adalah contoh pedagang yang baik. 5 subjek yang bisa membantu kasus mengubah sampah menjadi peluang positif. Aulia Tegar Wijaya, 30 tahun, Director of Sustainable Director Operasional Green Prosa di Karanusa. Igusti Putu Ekayana, 55 tahun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan. Paula Kanuciari, 55 tahun, Founder Eko Bali Recycling. Dr. Iwayan Wirya Suryawan, 50 tahun, peneliti dan ahli lingkungan. Made Mertel, 50 tahun, Ketua Pengelola Bank Sampah Desa Tabanan. Strategi komunikasi yang saya pakai untuk mewawancarai subjek yang bisa membantu dalam proses pengelolaan sampah adalah melalui pesan TikTok, pesan Instagram, karena saya sedang berada di Antigua Karibia. Aulia Tegar Wijaya adalah seorang pengusaha daur ulang sampah, mengatakan bahwa usaha daur ulang bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih. Melalui akun TikTok-nya, Tukang Sampah Milenial mengatakan Indonesia mengalami darurat sampah. Pada tahun 2023 lalu, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 31 juta ton sampah, namun sayangnya hanya 65% sudah dikelola dan 35% belum terkelola. Berarti ini 10,7 juta ton sampah tidak terkelola, di mana ini menimbulkan bencana penyakit dan gas metana penyebab rumah kaca. Setiap hari Tegar menghabiskan 25 ton sampah untuk didaur ulang. I Gusti Putu Ekayana, beliau ini adalah seorang kepala lingkungan hidup Kota Tabanan, peran aktif menangani berbagai isu lingkungan termasuk sampah pasca Hari Raya Galungan Hindu, di mana volume sampah meningkat signifikan. Berikut adalah pernyataan beliau tentang sampah di Tabanan, yakni pembatasan jenis sampah ke TPA Mandung, di mana DLH Tabanan membatasi jenis sampah yang masuk ke TPA ini untuk memperpanjang usia pakai TPA yang hampir penuh. Dan berikut adalah pernyataannya, pemilahan sampah sesuai amanat Pergub itu juga untuk memperpanjang usia TPA Mandung yang sudah mendekati overload. Aulia Tegar Wijaya menjelaskan bahwa melalui program rumah kompos dan budidaya maggot, masyarakat dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Gusti Putu Ekayana, beliau menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menghasilkan produk bernilai seperti pupuk organik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah melalui bank sampah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Kemudian ada Paula Kanuciari, beliau adalah founder dari Eco Recycling Bali. Potensi bisnis popping block dari sampah plastik menunjukkan bahwa inovasi dalam pengolahan sampah dapat menciptakan peluang usaha. Dr. Iwayan Wirya Suryawan menggambarkan peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pentingnya tindakan kolektif dalam menjaga lingkungan. Made Mertel, beliau sebagai pengelola bank sampah menjelaskan bagaimana bank sampah memberikan insentif ekonomi bagi warga untuk memilah dan menjual sampah mereka, dan ini merupakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, pada penutup kali ini, masalah sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, memilah sampah, dan mendukung program seperti bank sampah, kita bisa mengubah sampah menjadi peluang positif, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, dan membuka peluang ekonomi baru. Langkah kecil seperti memilah sampah di rumah dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama secara konsisten dan disiplin.
Mari kita jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi ini. Salam entrepreneur.